Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaif halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semua urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan dars yang sudah kita ambil sebagian kemarin. Kalau yang kemarin kita mengambil hikmah, baik, sekarang kita akan masuk pada al-amsal atau masal. Baik, masal itu adalah satu peristiwa, kemudian peristiwa itu melahirkan satu kalimat atau satu jumlah atau satu perkataan yang kemudian perkataan itu selalu diulang-ulang atau menjadi satu peribahasa atau jadi satu istilah. Taib, contoh ini kita anggap saja pernah terjadi ada yang kehilangan kunci. Taib, ada yang kehilangan kunci, kemudian yang kehilangan kunci itu saya. Dan saya mencari kunci ini kemana-mana. Dan ternyata kunci itu hanya ada di, ini contoh ya, hanya ada di genggaman saya. Saya mencari kemana-mana. Mana kunci saya? Mana kunci saya? Kemudian Fairuz mengatakan kepada saya, kuncinya di tangan. Kemudian ini siapa namanya? Falah. Kemudian Falah mengeluarkan satu kalimat atau satu perkataan. Dia mengatakan ini adalah lupanya Faisal. Yang dimaksud dengan lupanya Faisal itu adalah dia lupa, tapi sebenarnya yang barang yang dia cari ada di tangannya. Kemudian terjadi hal yang sama kepada orang lain. Contohnya adalah kameramen kita, Ustadz Ramdhani. Ustadz Ramdhani tiba-tiba dia kehilangan kacamata misalnya, atau kehilangan mouse. Padahal mouse ada di dalam tasnya dan dia mencari kemana-mana. Nah, bisa kita katakan hal yang sama yang diucapkan oleh Falah. Kita katakan setelah dia mendapatkan mouse-nya, oh dicari-cari ternyata hanya ada di dalam tas. Nah, maka langsung dikatakan ini seperti lupanya Faisal. Lupanya Faisal apa? Kunci. Bukan, yang dimaksud bukan kunci itu, tapi lupanya Faisal apa? Dia mencari sesuatu, ternyata sesuatu itu ada padanya. Dia sudah mencari ke sana kemari, ternyata sesuatu itu ada padanya. Atau contoh, Fairuz kehilangan kitab. Ternyata kitab itu ada di kursi dan dia menduduki kitab itu tanpa sengaja. Dia cari-cari mana kitab. Kemudian dia sadar, oh astagfirullah, saya duduki. Nah, kemudian saya katakan ini lupanya Faisal. Nah, itu yang disebut dengan masal. Satu kejadian yang melahirkan satu perkataan, kemudian perkataan itu menjadi istilah. Setiap ada kejadian yang sama langsung dikatakan seperti lupanya Faisal. Seperti lupanya Faisal artinya mencari sesuatu, dikatakan kepada seseorang yang mencari sesuatu padahal sesuatu itu ada pada dirinya. Taib, paham sampai sini? Taib, itu yang disebut dengan masal. Soalnya di sini tidak dijelaskan ya masal tersebut, dan mungkin sudah berlalu dari bahasan-bahasan. As-saifa dayya'til laban. As-saifa dayya'ti al-laban. Yang sudah pernah baca kitab Baina Yadaik pasti sudah menemukan masal ini. Taib, as-saifa dayya'til laban. Mana as-saif? Musim panas. Musim panas. Taib. Kemudian dayya'ti. Kenapa di sini dayya'ti? Karena karena yang dikatakan ini atau mukhatab adalah perempuan. Baik. Adalah perempuan, dan as-saifa dia adalah zorf. Baik. Nah, sekarang kisahnya, atau sebelum kisah kita cari dulu makna dari
apa namanya masal ini dikatakan kepada siapa? As-sayfa dayya'til laban. Dikatakan pada orang yang tamak, ya. Jadi tamaknya seperti ini. Ada misalnya pada saat lagi senang, ya, saat lagi senang, saya bersama virus. Baik, begitu virus ada yang yang saya tidak suka, saya berpindah ke falah. Dan falah ini orang lebih buruk dari virus. Contoh, falah adalah orang yang lebih buruk dari virus. Baik, begitu saya membutuhkan sesuatu kepada falah tidak memiliki, dan yang memiliki adalah virus. Saya meminta kepada virus, maka virus tidak memberikan. Nah, maka saya senasib dengan perempuan ini. Bisa dikatakan as-sayfa dayya'til laban, walaupun saya laki-laki. Kenapa? Karena ini adalah masal. Tapi masal harus dikatakan sesuai dengan apa perkataan yang muncul pada tragedi itu atau kisah tersebut. Jadi as-sayfa dayya'til laban, walaupun yang kita katakan pada teman kita laki-laki atau teman kita yang masih kecil atau teman kita yang sudah tua, tetap kita katakan as-sayf dayya'til laban. Baik. Jadi tidak bisa dirubah-rubah. Kecuali kalau orang yang memang tidak paham bahasa Arab, jangan bilang as-sayfa dayya'til laban. Karena dia bakal berpikir, mungkin dia bakal i'rab dan dia akan salahkan. I'rabnya salah. Jadi mungkin sesama kita yang sudah paham bahasa Arab. Sekarang kisah dari masal ini. Jadi dahulu ada seorang perempuan yang menikah dengan seorang kakek-kakek yang sudah tua. Ya kakek-kakek pasti udah tua ya. Ya, menikah dengan kakek-kakek, tapi kakek-kakek itu kaya. Dia punya banyak unta, dan untanya itu atau kambingnya, pokoknya hewan ternaknya itu selalu menghasilkan laban. Susu, ya. Selalu menghasilkan susu, dan pada saat itu di musim panas. Wah, musim panas minum susu dingin kan enak. Biasa di sini lewat KPBS Pangalengan. Ya, susu murni ya, langsung diperas dari hewan. Pada saat itu ada satu kejadian di sini kayaknya tidak disebutkan ya. Kalau di kitab yang lain disebutkan bahwa yang membuat perempuan ini jijik, si suaminya ini yang kakek-kakek ini liuran. Jadi sudah kayak anak kecil, liurnya kemana-mana dan mengenai si cewek ini atau istrinya. Dan istrinya kan masih muda, jadi masih labil. Tiba-tiba dia marah semarah-marahnya, sampai akhirnya suaminya juga ikut murka. Suaminya bertanya, kamu ingin diceraikan? Kata istrinya, iya, ceraikan saya. Maka dikatakan, aku menceraikanmu. Sudah, istri dan si kakek ini sudah bercerai. Dan istrinya ini cewek yang masih muda ini menikah lagi dengan seorang pemuda yang mungkin masih seumuran dan masih satu keluarga dengan kakek yang ini. Baik. Jadi masih ada ikatan keluarga ya. Jadi masih sambung menyambung ini. Pada saat si cewek ini masih dengan kakek ini, masih dengan suaminya yang lama, dia saat mau minum susu seperti minum air putih. Kapan dia butuh ada. Seperti kita mungkin dispenser. Jadi susunya itu sudah seperti air yang di galon, yang di dispenser. Kapan dia minum, tinggal ambil minum. Pengen hangat, tinggal dihangatkan. Pengen dingin, tinggal dimasukkan ke kendi khusus. Kemudian menjadi dingin, minum. Pada saat sudah dengan pemuda yang ini, yang mungkin seumuran, tidak liuran, tidak tua, tapi tidak punya apa-apa, tidak punya hewan ternak. Pada saat itu dia sangat pengen minum susu. Dan dia pun membayangkan, aduh, dahulu kalau mau minum susu tinggal ambil minum, seperti minum air. Sekarang minum susu susah, apalagi di musim panas.
Musim panas kan kita tahu, kalau musim panas pasti rumput banyak yang mati, menguning. Kalau banyak rumput yang mati, hewan ternak susah untuk menghasilkan hasil ternaknya. Karena makanannya susah, minumannya pun susah, musim panas. Tapi karena si kakek ini, dia punya banyak hewan ternak, jadi yang satu kering, yang satu ada, yang satu habis, yang satu ada, nggak pernah kehabisan. Nah, karena saking susahnya pada musim saat itu, si perempuan ini pun mencari ke tempat-tempat lain, tidak menemukan. Kemudian lewat satu kabilah. Kabilah itu unta-unta yang dibawa oleh orang biasa untuk safar atau jalan atau berdagang, ya. Mereka lewat di depan khaimah, di depan perkemahannya mereka ini, yang dua tadi ini, yang cewek mantan istri dan juga suaminya yang baru. Lewat ada unta dan kelihatan susunya itu, ya. Susunya itu gede seperti yang penuh dengan susu. Maka dia pun menghayal bisa meminum susu dari unta ini. Begitu dia melihat dan dia memberanikan diri. Perempuan ini memberanikan diri untuk bertanya siapa pemimpin kabilah ini. Dia mengatakan ada kakek yang di belakang, lagi digotong. Ya kan biasa kalau orang-orang kaya zaman dulu kan gitu, suka digotong atau naik di unta yang ada kayak rumahnya, ada kayak kemah berjalan. Ya, ditunjukkan, begitu dibuka bertemu, astagfirullah, ternyata mantan suaminya. Maka dia pun mengira, cewek ini mengira suaminya akan iba kepada dia dan memberikan susu yang banyak. Tapi dia tidak menyangka, begitu dia katakan, ini adalah musim panas dan kamu tahu musim panas banyak peternak yang tidak menghasilkan, hasil ternaknya tidak menghasilkan susu, dan saya kesusahan mencari susu, dan susu itu mungkin ada di salah satu unta kamu, maka izinkan aku memeras susu dari unta kamu, salah satu dari unta kamu. Kemudian apa kata kakek itu? Masal yang ini, as-saifa dhayya'til laban. Maka dia pun kembali dengan sangat malu, sedih, gado-gado perasaan saat itu. Bayangkan saja kita lagi butuh bertemu dengan orang yang pernah kita kenal, bahkan orang yang pernah tidur bersama, kemudian diucapkan kata-kata yang seperti itu. As-saifa dhayya'til laban, atau as-saifa dhayya'til laban. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia masalnya yang seperti apa tuh? Semua bisa menghilangkan susu. Enggak, masal yang di bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia masuk juga yang tadi. Nasi sudah jadi bubur. Sudah terlanjur. Kamu sudah ceraikan saya dan tidak ada hubungan apa-apa lagi antara kamu dengan saya. Atau ada yang lebih bagus lagi, mungkin air susu dibalas dengan air tuba. Tapi itu kayaknya lebih cocok kalau kita samakan dengan masal jazaa'us sinemar. Di sini nggak ada jazaa'us sinemar ya. Padahal jazaa'us sinemar juga itu bagus. Ya, jazaa'us sinemar itu dia lebih cocok dengan itu, air susu dibalas dengan air tuba. Jadi sudah ditolong malah melakukan kejahatan. Jadi virus sudah tolong saya, tapi saya malah jahat kepada virus. Makanya itu yang disebut dengan jazaa'us sinemar. Karena sinemar ini sudah ditolong oleh temannya, tapi dia malah menjahili temannya. Kalau as-saifa dhayya'til laban, insyaallah di peribahasa Indonesia kita akan temukan. Jadi intinya masal ini as-saifa dhayya'til laban, kita katakan kepada orang yang salah memilih, salah mengambil keputusan. Ya, kita katakan kepada orang yang salah mengambil keputusan, atau orang yang meninggalkan sesuatu yang baik menuju kepada sesuatu yang buruk. Contoh, dia sudah alim, ulama,
atau sudah menjaga sudah hijrah ya. Setelah hijrah kemudian balik lagi ke masa lalunya. Setelah dia balik ke masa lalunya, pas dia ingin balik lagi ke ke hijrahnya, dia mendapati umurnya sudah tidak cukup lagi misalnya, atau dia baru mau niat jalan ke masjid tiba-tiba jatuh atau gimana. Tapi kalau seperti itu insya Allah Allah tetap terima taubatnya karena ada kisah yang lain. Jadi jangan hijrah. Atau ada orang yang ingin kaya, setelah dia kaya dibantu oleh temannya, kemudian dia pergi ke temannya yang satu, dan temannya yang satu ini cuma banyak bicara, tidak punya aksi, akhirnya dia pun ikut-ikutan miskin. Setelah balik lagi ke temannya yang kaya tidak mau menolong dia, maka kita katakan kepada orang ini as-saifa dhayatil laban. Taib. Kemudian masal yang terakhir, dan kita akhiri pertemuan kita insyaallah dengan masal yang ini. Iya, habis hanya 3 masal yang ada di kitab ini. Tapi jangan dibatasi ke pengetahuan kita tentang masal hanya di 3 masal ini ya. Cari di kitab-kitab yang lain banyak. Kitab-kitab Al-Amsal. Taib. Sekarang inda Juhainata khabarul yakin. Inda Juhainata khabarul yakin ini adalah kutipan dari bait syair ya. Dia mengatakan tusailu an Husainin kulla rakbin wa inda Juhainata khabarul yakin. Nah, jadi dia bertanya kepada semua orang tentang Husain, padahal yang paling tahu tentang Husain ini adalah Juhainah. Nah, mungkin kalau lebih mudah dipahami, saya bertanya kepada Fairuz tentang falah, atau saya bertanya kepada mudir, bertanya kepada wakil mudir, bertanya kepada yayasan, bertanya kepada kameramen, bertanya kepada semua orang tentang Fairuz. Ternyata yang lebih tahu tentang Fairuz adalah Falah, karena Falah yang selalu bersama dengan Fairuz, dan saya tidak, dan Falah tidak mau jujur di mana Fairuz, karena mungkin Falah sudah racuni dia, atau Falah sudah gantung dia, atau sudah dikubur hidup-hidup ya, karena kisahnya seperti itu. Ya, jadi intinya ada orang yang selalu jalan bersama, kemudian tiba-tiba satunya hilang dan yang satu ini pura-pura tidak tahu. Nah, maka kita katakan kepada dia wa inda Juhainata khabarul yakin. Baik. Sekarang kita lihat kisah di balik masal ini. Baik. Jadi ada 2 orang, yang satu Husain, yang satu Juhainah. Taib. Iya, Juhainah, wa inda Juhainah khabarul yakin. Yang satu namanya Husain, yang satu namanya Juhainah. Mereka berdua bersafar. Taib. Safar sampai akhirnya salah satu dari mereka ini ada yang tamak. Ya, kalau di sini tamak atau apa? Juhainah wa fi asna'i safarihima nazala bi ahadihima al-makanin faqama. Taib. Jadi iya, sebabnya adalah tamak, ya. Jadi salah satu dari mereka ada yang tamak, dan yang tamak siapa? Juhainah. Ya. Juhainah ini tamak dan ingin mengambil harta atau bekal yang dibawa oleh Husain. Taib. Dan mereka ingat adalah satu kabilah atau satu kampung, ya. Kita sama-sama dari Maki, jalan bareng mau ke Kopo misalnya, atau mau ke Soreang. Tapi masih di sini di Gede Bage atau di Soekarno Hatta kita istirahat dulu. Tapi salah satu dari kita ada yang mengincar, mungkin yang satu ini dalam tasnya emas semua, mengincar emasnya dia. Nah, kemudian yang punya harta siapa? Husain. Taib. Yang tamak siapa? Juhainah. Maka Juhainah pun tamak dan akhirnya dia membunuh Husain. Singkat cerita, nggak tahu gimana cara membunuhnya, pokoknya dibunuh Husain. Setelah dibunuh Husain, diambil semua hartanya. Dia pun menjadi punya harta yang banyak. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan, lalu balik lagi
ke tempatnya. Begitu sampai ke tempatnya, orang-orang bertanya tentang Husain. Taib, setelah mereka bertanya tentang Husain, bertanya semua kabilah yang lewat ditanyain, kalian melihat Husain? Ada lagi yang lewat. Kalian melihat Husain? Ada lagi yang lewat. Kalian melihat Husain? Bukan setiap yang lewat, setiap kabilah yang lewat pasti ditanyain tentang Husain dan tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Juhaina. Nah, makanya ada seorang penyair yang mungkin karena dia saking hebatnya, dia mengatakan kepada orang ini, kepada ukhtu artinya saudara perempuannya ya. Dia saudara perempuannya Husain. Taib. Dia mengatakan kepada saudara perempuan dari Husain syair yang masyhur ini. Tusailu an Husainin kulla rukbin wa inda Juhainata khabarul yakin. Artinya kamu bertanya kepada semua yang lewat, semua kalau rukbin itu semua pengendara ya. Semua artinya orang yang lewat naik unta atau kabilah yang lewat pasti ditanyain Husain di mana? Husain di mana? Lihat Husain atau tidak? Ini artinya dari bait yang ini, tusailu an Husainin kulla rakbin, kamu bertanya kepada semua yang lewat tentang Husain, wa inda Juhainata khabarul yakin, dan kamu lupa dia jalan sama Juhaina, pasti Juhaina yang lebih tahu tentang Husain. Khabarul yakin artinya khabar yang pasti benar. Kalau tanya sama yang lain mereka nggak tahu Husain, bahkan ada yang nggak pernah lihat Husain. Kenapa nggak tanya sama Juhaina? Dan Juhaina pun bilang tidak tahu, maka ketahuan kalau Juhaina berbohong. Nah, maka dia menyindir Juhaina dengan syair yang ini. Tayyib, wa inda Juhainata khabarul yakin. Artinya mungkin Juhaina sudah membunuh dia, atau Juhaina sudah menelantarkan dia, atau Juhaina melemparkan dia kepada hewan buas dan lain sebagainya. Ini adalah sindiran kepada Juhaina dan juga kepada saudarinya atau saudara perempuannya Husain. Taib, itu masal yang terakhir, dan masal ini dikatakan kepada siapa? Kepada? Enggak. Kalau kepada Juhaina itu kisahnya. Kepada orang yang ayo, di sini ada. Di sini ada, baca. Yudrabu liman ya'rifu haqiqata amrin yajhaluhu ghairuhu. Taib. Bertanya kepada yang tidak tahu. Nah, itu. Jadi, masal ini kita katakan kepada orang yang bertanya kepada orang yang tidak mengetahui dan dia meninggalkan orang yang mengetahui. Contoh, Fairuz ini orang yang paling ahli dengan kitab Durusul Lughuh. Sedangkan Falah, dia adalah orang yang paling ahli di ilmu Quran. Kemudian datang Faisal bertanya tentang Durusul Lughuh kepada Falah, maka kita katakan kepada Faisal, wa inda Juhainata khabarul yakin. Tanya kepada Ustadz Fairuz karena dia yang paling tahu Durusul Lughuh. Kalau mau tanya Quran kepada saya, gitu. Kepada Falah. Itu contoh kita mengatakan masal ini kepada orang yang salah bertanya. Atau misalnya saya di sini pendatang, kemudian ada yang bertanya rumahnya si fulan di mana. Nah, maka bisa dikatakan kepada orang yang bertanya ini, wa inda Juhainata khabarul yakin. Kenapa tidak bertanya kepada penduduk atau kepada hansip yang ada di situ, atau kepada security yang lagi berjaga di depan pintu, bertanya kepada saya yang kelihatannya juga orang baru di tempat ini. Baik, itu 3 al-amsal yang ada di kitab ini, dan alhamdulillah kita telah mempelajari ketiga-tiganya. Insya Allah dapat bermanfaat sebagai wawasan kita dalam bahasa Arab, dan juga untuk menambah kosakata kita ya, karena di situ ada kalimat-kalimat yang baru, dan sekaligus yang paling umum adalah pengetahuan kita tentang adab. Jadi adab itu mencakup semuanya, dari keindahan bahasa sampai dengan
masal, hikmah dan lain sebagainya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.